Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah inovasi dan kewirausahaan akan mengenalkan mengenai kewirausahaan sosial di daerah Surabaya, yakni Kedaibilitas. Kedaibilitas ini berada di Jalan Sempurna nomor 17 Kerembangan Utara, Kota Surabaya. Di sini merupakan tempat dari kedaibilitas. Bisa kita lihat berbagai bentuk penghargaan yang dimiliki oleh kedaibilitas ini. Berikut ini adalah berita ataupun penghargaan yang didapat oleh kedaibilitas. Dan ini juga merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh kedaibilitas. Kedaibilitas di sini adalah suatu kewirausahaan sosial yang mana menggandeng dari teman-teman kita yang memiliki kemampuan khusus. Pendiri kedaibilitas adalah Bapak Andi Fuad. Berikut ini adalah hasil wawancara kami di tempat kedaibilitas. Kita itu melihat bahwasanya di kedaibilitas ini kan ada wirausahaanya. Terus kemudian ada sisi sosialnya juga, sehingga kami tertarik untuk melakukan penelitian di sini. Cuma hanya butuh wawancara sama observasi saja. Paling nggak sampai 24 jam. Ini semester berapa ini? Kita ada semester 6. Mau selesai ya? Sudah siap belum? Belum. Mau KKN. Karena di mana rencananya? Masih pendaftaran. Boleh Mbak. Jadi begini Mbak, kalau itu yang Mbak ketahui tentang kedaibilitas apa? Coba saya tanya dulu. Ini kan apa ya? Ada wirausahanya, sisi wirausahanya gitu ya. Jadi yang kami ingin tahu, kenapa kok dinamakan kedaibilitas, terus kemudian kok mohon maaf, ini kan ada apa, mengambil dari anak-anak yang kebutuhan gitu kan. Terus kami tertarik kenapa kok mengajar mereka dan keuntungannya itu seperti apa. Jadi dari sisi sosial dari pendirinya itu sebagaimana gitu. Kami ingin mengulik kenapa kok dinamakan kedaibilitas dan atas dasar apa kok melatar belakangi dan mendirikan kedaibilitas. Ya, ini Mbak Fitri. Iya. Mbak Sinta. Mbak Sinta ini. Emma. Mbak Emma. Gabrita. Nanti aja namanya. Jadi ini ada di bidang kita juga, sebagian bidang kita juga. Ini belum full Pak. Makanya saya bilang kenapa Pak tadi datangnya itu Senin Kamis, karena memang ini pun sebenarnya kita selesai. Tapi saya pasang jam 2 karena apa? Karena kita bisa bebas nantinya. Kenapa Pak? Kenapa kok? Jadi latar belakang kedaibilitas itu begini Pak. Kita kan yayasan. Yayasan kita itu sebenarnya ada beberapa unit usaha. Ya, jadi salah satunya adalah kampus Cordelia dan juga ada kedaibilitas. Kampus Cordelia ini tempat pendidikan dan pelatihan adik-adik disabilitas yang kita siapkan untuk masuk ke dunia kerja dan usaha dan siap terjun di masyarakat. Nah, jadi ketika ada kampus Cordelia, maka kita berpikir bagaimana caranya. Jadi kita melatih adik-adik itu di dalam ruangan ya. Kampus Cordelia itu. Jadi kita berikan mereka komunikasi, jadi mereka kita ajari untuk beretika dengan baik, jadi kita ajari mereka juga untuk apa ya, bertanggung jawab pada saat dunia kerja. Nah, tetapi tanpa adanya praktek secara nyata di masyarakat itu akan menjadi 0-0. Jadi kita berpikir bagaimana caranya adik-adik bisa langsung terjun di masyarakat. Salah satunya adalah magang kerja. Magang kerja kita sudah pernah di magang kerja di Rumah Sakit Haji, kemudian di RS Jumbo Sari, kemudian juga sudah pernah di mana? Di D1 ya. Di D1, kemudian sama-sama Pak Indonesia. Kita juga pernah. Dan tetapi kita juga goal kita adalah dunia kerja dan usaha. Ketika adik-adik Nusewu yang memang memiliki kebutuhan khusus, memang tidak sampai bersama mengikuti sebuah pekerjaan yang memang harus orang, maka kita akan mereka ke dunia usaha. Jadi dunia usaha ini kita tentukan identitas, di mana mulai dari proses produksi, proses sampai dengan pemasaran atau adik yang melakukan. Nah, ini
Jadi kredibilitas itu sebenarnya apa ya, mengajukan jadi untuk usaha ketika memang kredit yang kita siapkan untuk masuk dunia kerja memang tidak bisa mengikuti, maka kita alihkan ke kredibilitas. Apa sih yang kita buat di kredibilitas? Jadi salah satunya apa saja yang kita buat di kredibilitas? Itu gratis. Itu sih sebenarnya Mbak yang bisa kita jelaskan. Itu setiap hari Minggu. Kalau untuk levelnya ya. Setiap hari Minggu kita akan lukis. Apa lagi Mbak? Tadi kan kita sudah perkenalan, Mbaknya belum perkenalan. Oh gitu ya, ya. Boleh, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. mohon maaf, kenapa kok tadi saya pasang jam 2? Tadi kalau tadi saya itu jam pagi jam 6 tadi sudah ada kegiatan dengan Pemkot ada Talksos 3 remaja. Jadi saya harus membersihkan teman-teman yang dalam di sana sampai dengan jam 12 tadi. Untuk kok sampai jam 12. Kemudian waktu saya ahli farmakologi, saya lulusan sarjana pendidikan, tapi kuliahnya dulu di negeri Malang pada tahun 2009. Sebenarnya kalau di saya sebenarnya pendidikan ekonomi, tapi kenapa kok saya sampai masuk di kredibilitas apa tuh sampai bikin seperti ini? Sebenarnya pada waktu awal tuh saya tuh ngajar di SMA 5 negeri Malang. Ini kita cerita dulu ya, biar kenapa kok bisa begini. Nah, kemudian setelah itu saya mengajar, kemudian ada informasi di sekolah di Surabaya ini ada pendidikan yang namanya inklusif, di mana biasa kita dengar adalah pendidikan eksklusif ya, pendidikan yang wow banget gitu. Tapi kok inklusif, saya nggak paham dengan itu. Ini saya balik ke Surabaya, saya dalami, oh ternyata apa ya, banyak warna di sini ya. Karena ketika kita bisa merubah ADB seperti ini sedikit saja, itu merupakan sebuah kepuasan yang bisa kita hitung dengan seperti misalkan kita ngajari anak-anak yang tidak ada hambatan khusus. Jadi kalau padanya biasanya melihat anak-anak autis yang tiba-tiba gebuk, kemudian anak-anak Down syndrome yang tiba-tiba meludah kita, itu bisa udah biasa itu. Nah itu bagaimana cara kita supaya kita bisa merubah dia untuk yang lebih baik. Nah itu sampai kemudian 2016 saya keluar dan saya bikin sendiri yang namanya Yayasan Pendidikan Panartia. Yayasan ini menaungi kampus Kodelia dan juga kredibilitas, sehingga legalitas kita ini bukan ilegal, tapi semuanya sudah berizin semua, mulai dari akta notaris, kemudian Kemenkumham, sama apa itu NUG, SU dan sebagainya. Kalau dari saya itu sih. Secara tercatat ini kita ada sekitar 87 anggota, dan ini terdiri dari semuanya teman-teman disabilitas, baik dari usia kecil sampai dengan orang tua, dan itu hambatannya itu juga berbeda-beda. Untuk frekuensinya itu gimana? Apa? Frekuensi Oh, sebenarnya kalau misalnya kita ini rekrutnya gampang kok Mbak. Jadi ketika teman-teman datang, biasanya orang-orang itu datangnya karena dari rekomendasi dari orang-orang lainnya Mbak. Mereka hubungi kita, kemudian Pak, sebenarnya gampang Mbak. Kita kemarin, Desember kemarin kita meluncurkan kartu Surabaya Inklusi. Kartu Surabaya Inklusi kita luncurkan, itu kita waktu itu diresmikan sama Bu Wali, dan itu kita sekarang pendaftarannya melalui link semuanya. Sekarang ketika mereka mendaftar kartu Surabaya Inklusi, maka mereka juga secara langsung terdaftar dalam kredibilitas. berarti yang untuk karyawan dari wirausaha kredibilitas sendiri itu juga mereka juga ikut ambil apa ada bagian mengambil dari teman-teman lain? Semua Mbak. Jadi begini, teman-teman yang tergabung di kredibilitas itu sebenarnya banyak Mbak. Cuma memang artinya tergabung itu bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai relawan. Jadi dan kemampuan mereka pun berbeda-beda. Ada yang bagian hanya potong-potong sayur, ada yang bagian hanya apa itu masukkan dimsum, isi dimsum ya, kemudian isi dimsum ke kulitnya, kemudian ada yang bagian apa itu kukusnya, ada yang bagian masukkan itu ke packagingnya,
ada bagian nempel stiker sampai sesederhana itu. Jadi kok teman-teman disabilitas ini nggak bisa kalau misalnya kita kasihkan sapu itu kita kerjakan semua nggak bisa. Jadi harus detail. Mulai berdiri, Mbak. Kita berpikir bagaimana caranya adik ini bisa langsung terjun di masyarakat secara umum. Karena kita sebenarnya kesulitan Mbak pada waktu itu. Awal-awal tahun 2016 kita kesulitan untuk mengkaji adik-adik. Karena kenapa? Inklusif belum begitu membumi di Surabaya, sehingga kita perlu mengawali dulu. Nah, akhirnya kita bikin juga yang namanya kredibilitas sebagai sarana kita untuk mengajari adik-adik untuk berwirausaha. Itu. Alhamdulillah kredibilitas sudah masuk di UMKM Surabaya, sudah masuk di aplikasi Epeken, di mana Epeken itu adalah market online yang wajib dibeli oleh ASN Kota Surabaya. Setiap PNS yang terdaftar di Kota Surabaya wajib membeli belanja di Epeken Surabaya. Minimal 500.000 bagi yang golongan berapa, kemudian gadis-gadis kepala dinas itu minimal 2 juta per bulan. Sehingga ini yang membuat kita dan sangat bagus sih Epeken itu sih. Berarti ketika pandemi berlangsung untuk kegiatan perekonomian tetap berjalan ya? Iya, jadi kita seputar otak itu Mbak. Bagaimana caranya, kita pun pada waktu 2019 kita berpikir bagaimana caranya itu di saat orang-orang itu banyak yang mau maafkan saya Mbak. Jadi orang itu banyak yang membutuhkan bantuan. Tetapi kita tidak, bukan berarti kita selalu atau bagaimana, tidak. Kita di kredibilitas ini berpikir beda dari yang lainnya Mbak. Jadi bagaimana caranya kita ini beda dari yang lainnya sehingga disabilitas itu jauh dari mitos peminta-minta. Kita Mbaknya boleh lihat, kita nggak pernah Mbak masang donasi itu Mbak. Justru kita bisa bagaimana caranya kita bisa berdaya. Itu yang membedakan kita dengan organisasi lainnya. Tapi kita buat organisasi yang kredibilitas adalah sebuah wadah wirausaha. Nah, di situ kita pernah bikin donat bersama adik-adik. Hasil donat itu kita belikan APD ya Bu ya. APD ya, sanitizer dan sebagainya kita sembahkan ke Pemprov. Dan itu langsung diterima oleh Bu Gubernur. Nanti boleh cari di ini di Google itu klik aja itu Amali WMBK itu juga punya kita. Amali WMBK menyumbang APD di Pemprov Jatim. Ada fotonya dari sama Bu WMBK itu. Itu sih. Ya, kayak bentuk contoh dari wirausahanya gitu. Contoh Produknya, ya produknya. produknya. Ya, gitu. Produknya. Ada produk dimsum ini Pak yang ada. Iya. Bisa diajarkan atau gimana? Oh, nah, sudah jadi nih Mbak. Oh, Sudah Karena jadi. hari ini kita nggak produksi Kita ya Mbak, Mbak. mulai dari kapan kita tutup tuh? khusus apa? Sama Mbak, kayak jualan kayak begini juga. Jadi kita jual di sana itu jual nasi, terus kopi-kopi ya, minuman maksudnya. Minuman, dimsum, sama ini churros. Jadi kopinya itu maksudnya kayak bentuk kan biasanya sekarang itu kan kopi kekinian itu kan ya wadahnya itu kan ada Iya, tulisan sendiri masih sendiri belum itu Mbak. Karena kita kan masih menginikan anak-anak dulu juga ya. Jadi kita masih yang sederhana kopinya itu. Untuk es-esnya juga masih yang instan-instan gitu. Nggak, biasanya kan meskipun yang instan kan tapi biasanya itu ada ciri khas dari Wadahnya, iya. Masih belum itu. Oh dulu ada ya yang di sini ya Pak ya. Untuk Apa? wadah itu kopi itu loh Pak. Ada kopi? Gelasnya itu kan yang ada tulisannya itu loh Pak. Wah, ada itu. Aktivitasnya Donat sama dimsum Mbak. Coba sudah. Ada tiga sih. Nasi babat Bu. Oh ya nasi Nasi babat. babat. Nasi babat kita terkenal Mbak. Nasi babat. Nasi babat Kalau ada. untuk nasinya itu nasi babat Mbak. Kalau untuk cemilannya itu ya itu. Terus dimsum Churros. sama donat. Itu yang biasanya. Yang masih mulai kita bikin sampai sekarang masih orang berminat ya itu. Kemarin itu kan bikinnya makanya kita kan langsung tutup itu Mbak. Karena pesanan kita itu banyak perharinya dan kalau kita buka sana takut anak-anak juga kan bingung gitu, kasihan mereka juga tidak ada istirahatnya nanti. Instagram. Oh, Instagram. Instagram. Oh, juga kredibilitas.
Gimana Iya, caranya? cari-cari Oh iya iya iya. cari-cari wirausahawan yang biasanya kan wirausaha kan untuk eh, kebutuhan pribadi, maksudnya masuk kantong sendiri, keluar dari kantong sendiri, masuk untuk kantong sendiri gitu. Oh, Tapi kan iya. ini kan kredibilitas ini kan bersifatnya sosial, berarti kan ada uang yang harus disalurkan kemana-mana gitu, yang untuk masyarakat, nggak hanya untuk keluarganya sendiri gitu. Jadi Betul. kami tertarik dengan kredibilitas ini, dan kita kan juga Winsa meskipun di wilayah selatan, tapi kan ya ambil yang dekat-dekat dulu aja gitu. Kita ingin mengeksplor wirausaha yang bersifat sosial dari daerah Surabaya gitu. Betul mbak. Jadi kalau yang ada di sini mbak, ketika mereka kita juga ajarin mereka. Nggak tahu apa namanya, adik-adik ini di sini belum secara akademik juga yang namanya duduk dan mbak ya. Jadi ada adik-adik di mana mereka itu di bawah rata-rata. Itu juga kita ajari. Jadi mereka ini juga ikut ketika mereka jual, ketika mereka berproduksi itu pun juga mereka merasakan hasilnya. Jadi kemarin kamu dapat itu berapa yang lagi banyak itu berapa tuh? Waktu jual dimsum tuh ya? Nanda paling banyak. Ada paling banyak anda ya. Itu mbak. Jadi mereka tuh senang mbak ketika mereka buat kemudian mereka jual, mereka dapat untung. Dapat Itu senang mbak. Senang banget. Kayak Jadi kemarin. untuk semangatnya juga. dapat lagu mulut Itu mbak. Oh ya, bisa ya. ya Sehari itu mbak. Iya. dari Apakah ada hambatan yang dialami dalam proses mendirikan kedai bilitas ini? Sebenarnya kalau hambatan itu kita bicara banyak mbak. Pertama memang kita pemodalan mbak. Tapi mbak sini kita ini sebenarnya saya punya pegangan mbak. Ketika kita mau bersosial kita harus berdaya dulu. Itu kuncinya. Jadi hati-hati mbak. Kalau kita nggak mampu kemudian kita bersosial itu nanti jadinya salah kaprah. Makanya ketika kita mau bersosial kita harus berdaya dulu. Artinya begini. Kalau kita nih supaya kita ini nggak selalu minta donasi gitu loh mbak. Itu yang kita rubah image-nya. Jadi adik-adik di sini mbak, jangan sekali-sekali kamu jualan minta dikasihan. Saya nggak mau mbak. Itu penekanan saya. Karena jangan sampai disabilitas ini dikasihani orang. Tetapi yang ada adalah mereka menghargai teman-teman di sini. Jangan sampai mereka meminta kemudian harus dikasihani, enggak mbak. Pertama yang kita jual adalah kualitas produk kita sendiri. itu mereka itu saat ada juga bikin saya suatu kota atas kosong. Iya, kadang-kadang begitu. Jadi iya betul apa yang ketapaan di bawah disabilitas tidak boleh dikasih hati. Disabilitas harus bisa mandiri secara formal, secara intelektual. Karena saya dulu juga di SMP Negeri 5 Surabaya. Saya juga gini, kamu harus bisa guna. Saya pernah jualan keliling kasihkan sabun alhamdulillah. Itulah mengapa kita harus berbicara. Kita mesti begini, kita tidak boleh minta-minta, apalagi sampai dan bisa menarik tangan sampai besok-besok banyak ingin membuat biaya istana atau apapun lah yang mengatasnamakan anak betul-betul. Jangan sampai banyak itu berdonasi, minta-minta. Usahakan banyak ada modal banyak harus bikin usaha juga yang bisa buat saya dan juga kenapa
disabilitas ini harus bisa berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai disabilitas ini dimana sudah mata Allah masyarakat ini, masyarakat disabilitas bisa Mbak, orang yang di kecelakaan menghafal Al-Quran aja bisa, apalagi kita yang tidak mau berusaha. Banyak orang yang tidak bisa membaca dan terus bisa kan, menghafal saja itu tidak usaha. Nah, jadi gitu mbak, jadi pada intinya memang begitu. Anak ini sebelum masuk di sini dia tuh sudah berkelana kemana-kemana. Iya Kalau Mas. Organisasi. kayak organisasi disabilitas di Surabaya dia tahu semua pak. Ya kemudian dia terakhir di sini. Nah, dia juga beda pak ya di sini pak ya. Gitu, pak. Jadi, Iya, jangan gitu. kalau di sini pak ya, memang nggak moro-moro kita, kamu nggak mau ya udah pergi, bukan begitu mbak. Jadi kita didik dulu mbak. Kebiasaan habit mereka yang jelek, kita lihat dulu sampai di mana, baru kita perbaiki. Gitu, mbak. Nah, itu yang kemarin kan kita pun juga apa namanya rapat dengan Pemkot, dengan asistennya Pak Wali juga, dengan Kadinsos 8 dinas mbak. Kita tekankan bahwa saya ada program bagi mereka bahwa di setiap dinas minimal harus ada satu disabilitas. Saya sampaikan begitu mbak. Ini ada kalau saya rapat dengan Pemkot akan pasti ikut mbak. Gitu. Memang saya biasa kan begitu gitu. Karena bagi saya sih, saya sedang memperjuangkan mereka. Gitu. Saya sampaikan ke Bu Anak Kadinsos, Bu, saya ini tidak dibayar dan saya tidak memperjuangkan diri saya. Jadi saya pasti berani. Saya notok, saya berani gitu mbak. Siap. Kalau Mas Andi begini kita lah jadi lebih greget ini mbak. Itu ada yang lain. Jadi mbak, saya minta di tahun 2022 ini minimal ada satu disabilitas di setiap dinas di Kota Surabaya. Sehingga ketika Pemkot itu menerapkan begitu, otomatis nanti swasta akan mengikuti mbak. Karena Pemkot pun begitu. Kita nggak usah berpandangan apakah pedoman undang-undang yang 1% itu untuk swasta, 2% untuk dinas pemerintahan. Nggak akan jalan itu mbak. Itu apa itu sudah dari dulu tuh mbak. Pernah dengar nggak sih? Yang tempat undang-undang mengatakan bahwa peraturan disabilitas ada kuota 1% di perusahaan swasta, 2% di BUMN. Tapi ternyata itu nggak jalan juga. Saya sampaikan kemarin bahwa nggak usah mulai begitu. Sudah minimal satu orang aja di setiap dinas. Itu sih mbak. Ya, itu sih mbak. Kalau untuk rencana atau planning ke depannya, untuk maksudnya mungkin lebih apa mau berkembang gitu, apa usaha yang sampai lakukan planning ke depan? Kedepannya, Iya. kedepannya kita lebih memperbaiki mobilitas saja sih mbak. Mungkin nanti ke depan sih kita usahakan ada di setiap kecamatan. Buka cabang. Betul. Nah, karena memang ternyata disabilitas Surabaya ini banyak mbak. Dan juga mereka ketika harus berkumpul di satu tempat itu kan ada yang daerah pojok sana, jadi mereka kesulitan untuk datang. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kredibilitas itu bisa ditempuh tanpa kesulitan transportasi. Satu mau tanya lagi. Biasanya segala sesuatu yang berbau sosial itu kan ada hal buruk dan negatif di lingkungan masyarakat. Nah, untuk lingkungan masyarakat di sini bagaimana nih? Apakah mereka sudut pandang mereka terhadap adanya kedisabilitas di sini gitu? Pertama begini mbak, memang kita juga harus mengakui bahwa fenomena ada disabilitas itu memang belum merata di semuanya, sehingga banyak orang yang berpikir bahwa mereka ini merepotkan, mereka ini mengganggu, dan kadang-kadang mereka pun tidak peduli dengan mereka. Contohnya saja pernah anak kita di sini ini dibilang waktu tak sampai dibilang apa? Culun, dibilang culun gitu. Ini juga pernah dipukul nih, pernah dipukul nih.
Tapi mereka nggak bilang, justru tetangganya yang bilang. Nah, gitu loh Pak. Jadi sebenarnya ketika kita menghadapi seperti itu, ya kita juga secara nggak langsung kita juga mengedukasi masyarakat. Jadi kita sudah tahu bahwa mereka, tetapi ketika mereka sudah tahu, mereka akhirnya memahami itu. Jadi tugas kita sebenarnya bukan hanya merubah anak-anak, tapi kita juga harus merubah lingkungan kita. Itu sih. Dokter mungkin ya. Ada jadi ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu kita juga dukung. Ada ikatan mahasiswa Kristen Indonesia juga ada apa lagi itu namanya Santana, Tagana, Profesos. Tantang Muhammadiyah ini banyak juga. Ada dari Satgas Covid, ada dari mana itu AFI, nah ini juga ada 41 organisasi. Sponsornya ada 10 sponsor JNE, CIRS, MSGO, Kosmi. MSGO punya Jisman juga itu. Iya. Itu ada baik sahabat bikin seperti itu. Karena begini, kita sadari bahwa Surabaya itu belum menjadi kota inklusif kan sebenarnya. Jadi kita perlu bikin kartu Surabaya inklusif itu untuk mewujudkan Surabaya inklusif yang sebenarnya. Jadi fungsinya begini, ada interaksi antara disabilitas, masyarakat umum, dan juga dengan pengusaha. Jadi ketika kartu itu terbit dan digunakan oleh teman-teman, maka teman-teman disabilitas itu juga pegang kartunya, masyarakat umum juga pegang kartunya, pengusaha juga pegang. Jadi misalkan begini, jadi kita ini secara tidak langsung menarik teman-teman umum untuk berinteraksi dengan disabilitas. Contohnya begini, saya punya usaha disabilitas nih, dan kemudian mbaknya ini mau aku bikin promo 30% untuk pemegang kartu KSI. KSI itu kartu Surabaya inklusif. Dan kemudian mbak ini tertarik nih dengan program kita, tapi ada syaratnya, mbaknya harus ngajak teman disabilitas minimal 1 untuk bisa menikmati promo itu. Jadi mbaknya bisa nikmati promo 30% ketika mbaknya bawa misalkan AA nih, misalkan senang dulu misalkan, nah, misalkan mbak sama AA ke tempat saya, maka diskon itu promo itu berlaku. Tapi kalau mbaknya sendirian nggak berlaku. Gitu. Jadi orang Surabaya ini, orang Indonesia, kalau nggak ada penariknya nggak mungkin mereka begitu. Jadi kita berusaha bagaimana caranya supaya teman-teman masyarakat ini tertarik dengan sekarang langsung memaksa mereka untuk mengenal teman-teman disabilitas. Itu pun ada kerjasama antara pengusaha juga. Kerjakan disabilitas juga. Iya, itu kan di Malang dia. Iya. Tapi Malang pun belum inklusi Pak. Jadi kemarin kita diminta sama Jawa Timur, kita minta tali, tapi Surabaya nanti bikinkan sekalian ya Jawa Timur inklusi. Itu salah satunya yang punya itu. Ini kan Mas Gilang nih. Ini Bu Wali, istri PRI, ini PRI, ini Bu Alumi, ini saya. Ini ada di semua foundation itu kan ada di sini. Itulah tadi hasil wawancara kami di Kedai Bilitas. Bisa kita lihat produk-produk yang dihasilkan di Kedai Bilitas cukup baik dan cukup menarik. Kita bisa ambil kesimpulan dari hasil wawancara ini bahwa keterbatasan bukan halangan untuk kita dapat memunculkan ide untuk bergerak mewujudkan suatu inovasi. Justru dengan keterbatasan itulah kita bisa memaksimalkan adanya inovasi agar kita menjadi lebih menarik di masyarakat. Kita bisa lihat bahwa apa yang dihasilkan di Kedai Bilitas ini cukup menarik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha.